Halo, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Antonita Bona dengan NPM 31220013. Saya dari mahasiswa Universitas Timor, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7A. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas para mata kuliah psikolinguistik, yaitu tentang pemerolehan bahasa kedua. Teori yang saya gunakan adalah universal grammar. Yang pertama, teori universal grammar atau Noam Chomsky. A. Konsep dasar. Teori universal grammar diperkenalkan oleh Noam Chomsky yang berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan atau innate ability untuk memperoleh bahasa. Menurut Chomsky, di dalam otak manusia terdapat language acquisition device, mekanisme mental yang memungkinkan manusia memahami dan menghasilkan bahasa. Universal grammar mengatakan bahwa semua bahasa di dunia memiliki struktur dasar yang sama atau universal, dan anak atau pembelajar hanya perlu menyesuaikan parameter bahasa tersebut sesuai bahasa yang dipelajari. B. Penerapan universal grammar dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam konteks bahasa kedua, teori universal grammar menjelaskan bahwa 1. Pembelajar bahasa kedua masih memiliki akses terhadap sebagian atau seluruh prinsip universal grammar. Yang kedua, kesalahan yang dibuat pembelajar bukan semata karena peniruan, tetapi karena proses internalisasi struktur bahasa. Yang ketiga, pembelajar dapat mengembangkan tata bahasa antar atau interlanguage, yaitu bahasa sementara yang terus berkembang menuju sistem bahasa target. Contoh, seorang pelajar Indonesia berkata, "He go to school every day," bukan "he goes to school every day." Ini menunjukkan sistem internalnya belum sepenuhnya menyesuaikan dengan aturan bahasa target tetapi sedang berkembang. C. Kelebihan dan kelemahan universal grammar. Kelebihan yang pertama, menjelaskan kemampuan manusia memahami struktur bahasa yang kompleks meski dengan input terbatas. Yang kedua, memberi dasar linguistik untuk memahami kesamaan antar bahasa. Kelemahan yang pertama, kurang menjelaskan peran sosial dan lingkungan. Yang kedua, sulit membuktikan secara empiris karena berfokus pada kemampuan mental abstrak. 2. Analisis dan sintesis. Dari berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa kedua adalah proses multidimensional yang melibatkan yang pertama aspek biologis dan kognitif atau Chomsky-Piaget, yang kedua aspek sosial dan lingkungan atau Vygotsky-Brunner, yang ketiga aspek perilaku dan kebiasaan atau Skinner, yang keempat serta aspek emosional dan motivasional atau Krashen. Teori universal grammar menjadi dasar kuat untuk memahami bahwa kemampuan berbahasa adalah bagian dari kodrat manusia, bukan semata hasil latihan. Namun teori ini perlu dilengkapi dengan teori lain agar lebih realistis, karena pemerolehan bahasa juga sangat bergantung pada lingkungan, motivasi, dan interaksi sosial. Baik, inilah hasil penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.